Assalamualaikum Sobat BK. Selamat datang di channel YouTube Hima BK FKIP UHAMKA. Teman-teman penasaran gak nih? Kali ini kita akan membawakan informasi mengenai PPG dan PPK loh. Nah, dari pembahasan yang kita akan bahas pada hari ini, apakah Sobat BK di sini sudah mengetahui bagaimana sih peran konselor dalam dunia pendidikan? Lalu bagaimana juga sih tanggung jawab yang diemban oleh guru BK tersebut? Dan bagaimana juga sih perbedaan antara program profesi guru serta program profesi konselor? Dan bagaimana sih perbedaan antara kedua hambatan tersebut? Jika teman-teman penasaran, yuk kita bahas. Go, go, go! Jadi, konselor di sekolah memainkan peran yang sangat penting untuk membantu siswa sukses dalam berbagai aspek kehidupannya, yaitu dengan memberikan sebuah informasi tentang program pendidikan, perguruan tinggi, pelatihan karir, dan peluang kerja. Selain itu, konselor juga berperan untuk mengembangkan rencana pendidikan siswa untuk mencapai tujuan yang ingin mereka tuju. Dengan apa? Dengan cara menawarkan bimbingan dan dukungan. Selain itu, konselor juga memberdayakan siswa untuk dapat membuat suatu keputusan yang tepat tentang masa depan mereka. Lalu, melalui sesi konseling individual, siswa dapat mengeksplorasi minat, kekuatan, dan aspirasinya. Serta konselor juga berkolaborasi dengan guru dan orang tua untuk menciptakan suatu lingkungan yang mendukung untuk pertumbuhan siswa di sekolah tersebut. Pada akhirnya, tujuannya adalah untuk membekali siswa dengan alat dan sumber daya yang mereka perlukan dalam akademis dan keprofesionalan. Dan dengan bantuan konselor sekolah, siswa dapat menavigasi kompleksitas pendidikan dan perencanaan karir dengan percaya diri. Dan bersama-sama, konselor serta siswa membangun jalan menuju kesuksesan dan kepuasan dalam hidupnya. Menurut pengertian, istilah seorang guru adalah seseorang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengajar, mendidik, melatih peserta didik untuk menjadi individu yang berkualitas secara intelektual dan moral. Selain itu, salah satu tugas utama seorang guru adalah memberikan informasi melalui pengajaran, yaitu melalui pengajaran tersebut, seorang guru memberikan dan melibatkan penyampaian pengetahuan, keterampilan, dan juga nilai-nilai kepada peserta didik secara terstruktur dan terorganisir. Untuk itu, seorang guru memiliki peran yang sangat penting untuk mengembangkan perkembangan intelektual dan moral pada siswanya. Selain itu juga, seorang guru memberdayakan siswanya untuk bisa berpikir kritis, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang tepat. Guru harus mempunyai kemampuan untuk menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami oleh siswanya. Dan siswa juga harus mampu mempunyai pemahaman yang mendalam, dan itu disebut dengan penguasaan materi. Kemampuan seorang guru dalam melibatkan siswanya secara aktif dalam proses pembelajaran itu sangat penting dalam pembelajaran yang efektif. Dalam hal profesi, tentunya ada kode etik yang harus diberlakukan, seperti guru harus terbuka dan jujur dalam berinteraksi dengan siswa dan gurunya. Kehormatan dan menjaga privasi, yaitu guru harus melindungi privasi siswa dan menjaga privasi informasi pribadi. Kesetaraan dan keadilan, yang dimana guru memberikan informasi harus secara adil dan setara kepada semua siswa tanpa diskriminasi. Sebagai seorang konselor, tantangan yang harus dihadapi adalah keengganan untuk beradaptasi dengan menggunakan teknologi. Misalnya, menganalisis data menggunakan teknologi dan mengelola aplikasi baru untuk keperluan konselor. Jadi pada intinya, penolakan terhadap perubahan ini dapat menghambat perkembangan profesional dan keefektivitas sesi konseling. Namun, tantangan ini juga memberikan peluang bagi konselor untuk meningkatkan keterampilan mereka, tetap relevan dalam bidangnya yang berkembang pesat, dan hal ini juga memungkinkan konselor untuk memperluas pengetahuan mereka, menjangkau halayak yang lebih luas, dan menawarkan solusi inovatif bagi mereka yang membutuhkan bimbingan.
Nah, meskipun tantangan ini masih beradaptasi dengan teknologi baru yang tampak berat, tantangan ini juga masih dapat memberikan peluang berharga untuk konselor, yaitu untuk pertumbuhan pribadi dan profesional di bidang konseling. Teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan pengalaman pembelajaran dan konseling bagi seorang guru dan seorang konselor untuk meningkatkannya menjadi lebih efektif, efisien, dan personal. Salah satu peran penting teknologi untuk kedua profesi ini adalah menyediakan akses ke berbagai sumber daya dan alat pendidik, memungkinkan pendidik dan konselor mengetahui informasi dan tren kekinian. Teknologi ini juga memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara guru, konselor, siswa, dan orang tua. Di dalam bidang konseling sendiri, teknologi memungkinkan untuk seorang konselor mengadakan sesi konseling online dan untuk menjangkau lebih banyak klien. Seorang konselor juga memberikan dukungan di luar jam kantor operasional. Selain itu, teknologi juga membantu klien mendapatkan pengumpulan data dan analisis data. Bidang pendidikan dan konseling akhir-akhir ini mengalami transformasi yang drastis, terutama dengan adanya kemajuan teknologi dan perubahan pendekatan pembelajaran dan konseling. Salah satu tren terkini adalah integritas realitas virtual dan augmented reality dalam dunia pendidikan untuk memberikan pengalaman belajar yang mendalam dan interaktif bagi siswa. Layanan konseling secara online juga menawarkan dukungan kesehatan mental yang nyaman dan mudah diakses bagi individu yang membutuhkan. Tren lain yang muncul adalah fokus pada pendidikan holistik, yang dimana menekankan pentingnya kesejahteraan sosial, emosional, dan mental siswa di samping prestasi akademiknya. Selain itu, lingkungan pembelajaran kolaboratif dan interaktif telah mengarah pada penerapan proyek kelompok. Secara keseluruhan, tren-tren ini mencerminkan landscape pendidikan dan konseling yang dinamis dan terus berkembang, didorong oleh komitmen terhadap inovasi dan inklusivitas. Jadi kita punya tips nih untuk menjadi konselor yang hebat itu seperti apa? Teman-teman bisa mulai dengan mempelajari teori serta praktek konseling dan juga tetap up to date terhadap perkembangan terbaru serta membangun hubungan yang baik kepada siswa serta kliennya, dan juga jangan lupa membangun komunikasi yang efektif serta jangan lupa juga berkolaborasi dengan rekan kerja. Nah, penting untuk diingat bahwa ada dua pilihan bagi lulusan BK yang ingin melanjutkan profesinya, baik di masyarakat maupun di sekolah. Itulah pembahasan kami pada hari ini. Jika Sobat BK memiliki saran, pendapat, dan pengalaman, bisa di-share di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Mari tetap haus akan ilmu dan terima kasih atas dukungan dari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.